Sahabat, kita berjumpa lagi. Setiap manusia mempunyai sesuatu yang ingin dicapai. Kadang kita menyebut itu sebagai tujuan. Dan tujuan ini menggerakkan kita, juga mengarahkan kita menuju dan mencapai apa yang ingin kita raih. Karena tanpa adanya tujuan kita akan statis. Kalaupun ada gerakan, pasti gerakan itu tidak memiliki arah yang ujung-ujungnya akan berakhir dengan rasa lelah. Kita pun tentu mempunyai tujuan yang akan kita raih. Aku ingin masa tuaku bisa kunikmati dengan sehat. Karena membayangkan banyak orang ketika sudah usia harus sebentar-sebentar ke dokter, sebentar-sebentar cek lab, sebentar-sebentar masuk rumah sakit. Kalau bisa, janganlah nanti aku seperti itu. Karena menjalaninya pasti tidak mudah. Selain itu juga dana yang harus keluar pasti besar. Ini tujuan. Karena itu bagaimana aku bisa bergerak ke arah itu? Ya pasti aku akan memperhatikan diriku, memperhatikan kesehatanku. Nah, kalau ini tidak diperhatikan, bagaimana aku bisa mencapai apa yang kuinginkan? Itu sebab tindakanku akan bergerak sesuai dengan tujuanku itu. Aku ingin membesarkan anak-anakku sampai dia mandiri, dan berharap setelah mereka mandiri, aku bisa lebih dekat dengan pasanganku, berharap dikaruniai sehat, lalu bisa lebih menikmati hidup, jalan-jalan, keliling dunia. Kalau itu yang menjadi tujuannya, ya pasti kita akan melakukan sesuatu dan bergerak untuk mencapai itu. Mungkin aku akan giat bekerja, aku akan fokus pada kemandirian anakku, aku akan menabung, aku akan berinvestasi, aku akan berupaya agar keluargaku bisa tetap harmonis. Supaya apa yang kuimpikan itu bisa tercapai. Nah, ini hanya contoh sekedar bahwa semua manusia memiliki sesuatu yang ingin diraih. Dan untuk itu dia akan menata langkah, menjalani setiap tahapan, dan akan bergerak untuk mencapainya. Namun, sahabat, selain tujuan yang tentu saja penting untuk dicapai ini tadi, sebenarnya ada tujuan lain yang dimensinya jauh lebih dalam dari semuanya itu. Bukan bertentangan, namun dia memberi esensi dari pencapaian-pencapaian yang ingin kita raih. Apakah itu relasi bersama dengan Tuhan? Persatuan yang erat dengan Tuhan. Bukankah ini sebenarnya tujuan akhir dari kehidupan kita? Belajar dari tokoh spiritual Henry Nouwen bahwa gerakan persatuan dengan Tuhan itu mensyaratkan kita harus bisa berpindah dari kesepian menuju kesendirian. Kita juga perlu berpindah dari permusuhan menuju keramahan. Lalu kita juga perlu berpindah dari ilusi menuju kehidupan doa. Berpindah dari kesepian menuju kesendirian, karena kesepian itu seringkali menyiksa kita dan membuat kita tidak berdaya. Tetapi kesendirian membawa kita pada kesadaran, oh aku ini perlu Tuhan. Aku butuh kekuatannya, aku butuh kehadirannya. Nah, ini yang membuat kita akhirnya mencari Tuhan dan ingin terus mendekat kepada Tuhan, menyatu dalam relasi yang kuat bersama dengan Tuhan. Kita juga perlu berpindah dari permusuhan menuju keramahan. Sebab menjalin relasi dengan Tuhan tidak mungkin bisa kita barengi dengan permusuhan terhadap orang lain. Nah, itu sebabnya kita harus meninggalkan permusuhan dan menggantikannya dengan keramahan, dengan kasih terhadap semua orang. Sehingga kesatuan kita dengan Tuhan dan kesatuan kita dengan sesama itu akan makin solid dan akan makin terpelihara. Lalu kita juga perlu berpindah dari ilusi menuju kehidupan doa. Ilusi itu kesalahan interpretasi panca indera terhadap objek. Atau ilusi juga berarti harapan yang tidak ada dasarnya. Nah, jadi dalam hal ini kita perlu membangun dasar pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Melalui kehidupan doa. Karena apa? Karena dengan kehidupan doa, kesatuan kita dengan Tuhan, kesatuan kita dengan orang lain itu akan makin nyata. Kita akan makin dekat.
Nah, perpindahan dari sepi ke sendiri, dari permusuhan menjadi keramahan, ilusi menjadi kehidupan yang penuh dengan doa. Itulah yang perlu terus kita hasratkan, yang perlu kita upayakan, yang perlu kita bangun, yang akan membawa kita pada relasi yang akan makin erat, makin indah dengan Tuhan dan juga dengan orang lain. Rasanya tidak ada hal yang indah yang bisa kita jumpai dalam hidup selain kita mengalami pencapaian semacam ini. Sahabat, sampai di sini kita bertemu dan kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.